Oke, pada pertemuan ke-11 kali ini kita akan bahas tentang arsitektur habit. Nah, di sini juga termasuk kelompok dari supervised learning. Yang algoritma hub termasuk salah satu algoritma yang paling sederhana digunakan sebagai pengatur bobot untuk jaringan saraf tiruan. Nah, hub biasanya terjadi bila dua neuron bipolar saling berhubungan, mempunyai nilai aktivasi output yang sama. Tandanya maka bobot sambungan antara dua neuron tersebut akan menguat. Nah, kalau kita lihat di algoritmanya, dia biasa mengeset awal set bobotnya, lalu dilakukannya inputan S dan inputan target. Setnya unitnya dimasukkan X1 sampai dengan X berapa, lalu set keluarannya Y sama dengan T. Maka perbaikan bobot menurut persamaan dapat diterangkan bahwa bobot baru didapat dari bobot lama ditambah dari delta W-nya, di mana delta W-nya itu sama dengan X kali Y gitu, atau sama juga dengan X kali T karena Y sama dengan T. Nah, untuk perbaikan bobot baru adalah bobot lama ditambah dengan Y-nya atau sama bobot lama ditambah dengan T-nya. Oke, contoh, buatlah jaringan hub untuk mengenali fungsi logika N dengan masukan dan keluaran biner. Bobot dan bias diberi nilai 0. Nah, contohnya pada tabel di sini, tabel gerbang logika di sini ada inputannya, di mana inputan kita isi ada 1 menghasilkan adalah 1 0 menghasilkan 0, 01 menghasilkan 0, 00 menghasilkan 0. Nah, kalau kita lihat jaringannya atau modelnya, ada inputan 1, ada inputan 2, lalu ada outputnya. Nah, kalau dihitung lagi dalam pelatihan, maka dapat sederhanakan lagi rumus yang digunakan adalah untuk menjadikan delta X tambah T atau sama juga dengan X kali Y. Karena di sini ada kesalahan sedikit nih. Ini harus bukan T tapi T sama dengan Y. Jadi ini juga sama, bisa dikategorikan sebagai X dikali dengan Y, X2 dikali dengan Y. Oke, untuk nilai bobot lama tambah bobot baru. Nah, contoh di sini. Oke, dalam hal ini kita lihat, maka yang pertama kita ambil adalah data ini didapat dari data gerbang logika N, ya kan? Nanti ada lagi kita nyari nilai fungsi dari nilai ininya. Ini di set awal penentuan 00, dari sananya dibuat 0 atau kita ngeset awal dari 0. Lalu kita nyari nilai Y-nya. Yang nilai ini biasa kita menggunakan sigma kali X kali W plus bias. Lalu kita cari nilai dari W-nya, kita juga bisa ngambil dari nilai X kali W sama dengan X kali T atau X kali Y. Jadi salah satu bisa menggunakan ini atau menggunakan ini dengan ketentuan X sama dengan Y. Nah, untuk perhitungan bobot ini didapat nilainya adalah 1 1 maka perubahan bobotnya adalah nilai 0 ditambah dengan nilai 1, maka hasilnya menjadi 1. Nah, untuk melakukan tahap keduanya, karena bilangannya adalah 0, maka menghasilkan nilai Y-nya sama dengan 0, maka hasil kemungkinannya dia tidak sama, maka tidak ada perubahan. Maka karena tidak ada perubahan, kita nggak perlu nyari nilai delta W-nya gitu. Jadi kita set 00 semua, maka jumlah didapat bahwa nilai akhirnya dari pengulangan sebanyak 4 ini, hasil akhir dari perubahan bobot yang kita cari adalah W1 ada 1, W2 ada 1, dan biasa juga 1. Nah, kalau udah selesai kayak gini, perubahan bobot terjadi, maka saatnya kita melakukan uji coba. Uji coba ini kita bisa menggunakan juga untuk cuma X kali W, dan juga untuk F-nya kita menggunakan jika lebih besar dari 1 ada 1, besar dari 0 1. Nah, punya contoh gini, di sini ada nilai X-nya 1, 2. Ini datanya juga tetap sama, kita pakai data yang lama. Bukan data yang lama, data yang ada di training kita gunakan lagi untuk melakukan perhitungan.
Nah, di sini dapat nilainya adalah nilai fungsi fnet-nya sekitar 3221. Nah, kalau kita kompresi maka hasilnya seperti ini. Nah, seperti ini. Nah, di sini ternyata tidak sesuai dengan targetnya, di mana target kita itu yang kita cari adalah yang nih, adalah nilainya adalah 1001. Maka di sini dapat kesimpulan karena ini hanya perubahan bobot, maka dari mencoba ini tampak bahwa nilai fnet tidak sama dengan target dari n-nya. Maka jaringan ini tidak dapat memahami untuk kasus terhadap penggunaan fungsi dari n. Nah, berarti kita bisa modifikasi untuk menentukan di nilai fnet-nya. Nah, untuk latihan bisa coba dengan fungsi OR ataupun dengan nilai 0 dan juga fungsi XOR dengan beri nilai 0 awal. Set nilai awalnya. Terima kasih.